Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi di kelas, ya. Jadi saya akan mengobservasi Pak Lintang. Pak Lintang ini guru konsentrasi kalian akuntansi, ya, di SMK Negeri 1 Singgahan. Jadi setelah kita akan melakukan persiapan dulu sebelum melakukan observasi di kelas. Yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu nanti rencananya tujuan pembelajarannya apa Pak Lintang ketika observasi di kelas saya nanti? Ketika nanti kita akan observasi di kelas itu karena kita kan diadaptasi Pak ya. Ini tujuan pembelajaran yang sesuai saya buat di perangkat pembelajaran saya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis di transaksi utamanya di debit dan kredit. Terus yang kedua, peserta didik mampu mencatat atau memasukkan entry ke dalam jurnal umum dengan tepat. Dua itu ya. Jadi ya, cuma dua itu yang jadi fokus tujuan pembelajaran Pak Lintang ya nanti ya. Ya. Yang kedua nanti dengan tujuan pembelajaran dua itu area pengembangan apa saja yang ingin Pak Lintang kembangkan? Untuk area pengembangannya itu ada dua aspek. Yang pertama di aspek pengetahuan, namanya nanti siswa itu bisa menjelaskan tentang apa sih namanya jurnal umum, terus posisi akun debit kredit itu di mana. Nah nanti siswa itu bisa menjurnal dengan ini. Kemudian untuk yang keterampilan ya karena kita SMK ya sama praktek. Selain juga siswa itu nanti saya harapkan mampu membuat jurnal umum. Jadi kita nanti akan praktek membuat jurnal umum atau entry jurnal umum. Seperti itu. Ada dua area pengembangan ya, pengetahuan dan keterampilan. Terus dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan itu, kira-kira rancangan pembelajarannya bagaimana terkait dengan model, metode dan lain-lain? Untuk nanti rancangan pembelajaran saya itu kita pakai pendekatan saintifik. Terus untuk model pembelajarannya kita nanti pakai problem based learning. Jadi nanti ada semacam EK itu nanti ada ya dan permasalahan-permasalahan di dalamnya nanti saya gabungkan dengan metodenya. Metodenya nanti ada diskusi Pak. Diskusi dari beberapa kelompok yang nanti akan saya bentuk. Jadi nanti saya akan pakai pendekatan saintifik, model pembelajarannya adalah PBL dan metode pembelajarannya nanti bisa diskusi, tanya jawab dan juga penugasan. Baik, jadi ada tiga hal itu tadi ya, hendaknya pakai pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab dan penugasan pakai LK tadi ya. Kira-kira kapan ya kita akan melakukan observasi di kelas ya, rencananya? Rencananya kan sesuai jadwal mapel saya Pak, itu ada di hari Rabu nanti jam ke-8 di kelas 10 akuntansi 3 di ruangannya di ruang E situ. Baik, kita Rabu nanti akan ketemu ya di kelas 10 AKL 3 di jam ke-8 ya, di gedung E4 ya. Kita ketemu di E4 ya, nanti akan saya akan mencatat semua kejadian-kejadian saat observasi Pak Lintang ya. Kemudian kita nanti akan ketemu di pasca observasi dengan pengajar praktek CGP Angkatan 9 dengan Bu Lira. Kita akan ketemu dan diskusi dari hasil observasi itu. Kira-kira apa Pak Lintang yang kita dapatkan hari ini pada kesempatan kali ini setelah kita melakukan percakapan ini? Yang saya dapatkan setelah percakapan ini ya tentunya saya mulai berpikir persiapan. Jadi ya persiapan yang akan saya lakukan utamanya yang dari tujuan pembelajaran saya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu berarti saya harus mempersiapkan segalanya, utamanya nanti rancangan pembelajaran mulai dari pendekatan, mulai dari bahan ajar, mulai dari metode nanti
terus alurnya pembelajaran nanti bagaimana seperti itu. Jadi nanti akan saya siapkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Oke, baik ya. Jadi ada beberapa tadi yang sudah kita bicarakan, hanya dengan siapkan nanti kita Rabu ketemu di kelas di UKL 3 di E4 jam 8. Itu ya Mas Nang ya. Baik, setelah ini jangan bersiapkan, besok Rabu kita akan ketemu. Terima kasih untuk percakapan pra observasi ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
gimana sebagai guru? Kekurangannya apa yang dari kemarin observasi? Dari kegiatan observasi itu apa? Utamanya itu Pak, yang ingin saya ketahui. Ya, jadi di kelas selama ini mungkin ada kelemahan, Ada kekurangan itu Pak Lintang pengen tahu gitu ya? Iya, tentunya dari senior lah. Saya anggap dengan senior saya kan di sini. Pada saat diobservasi kemarin bagaimana Pak, perasaannya jenengan? Ya, tentunya untuk dari penilaian tetap deg Pak. Detik ya. Dan ada nervousnya juga. Iya. Tapi lama-lama juga terbiasa juga Pak. Oh ternyata dinilai itu seperti ini rasanya. Iya. Memang saya kan sering kena observasi sering kena supervisi juga. Supervisi, ya. Iya agak nervous lah kemarin. Karena mungkin selama ini terjadwal ya. Iya. Iya. Nervousnya karena ditungguin itu Pak ya. Iya. Kemudian coba Pak ceritakan kembali kira-kira kemarin yang sudah jenengan lakukan itu apa saja Pak kira-kira dari mulai awal kita ketemu di pasca pra observasi sampai dengan observasi kemarin. Pak Iya. ceritakan sedikit. Iya, untuk perannya kemarin kan saya sudah diskusikan dengan kalau saya mau mengajar dan membuat supervisi itu kan mau mengambil tujuan pembelajarannya adalah apa anak-anak itu mampu memahami siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya. Nah itu dan saya juga menentukan waktunya jam segini Pak, kemudian kita observasi. Ya. Nah langkah-langkahnya itu kemarin kan ya apa tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik memahami siklus akuntansi perusahaan jasa dan untuk area pengembangannya di pengetahuannya itu kan agar anak-anak itu kan bisa paham bukti transaksi itu yang apa saja sih untuk di perusahaan jasa, terus yang di keterampilannya agar anak-anak itu bisa memasukkan bukti transaksi itu ke dalam jurnal. Terus yang ketiga untuk sikapnya itu kan kemarin saya juga menggunakan metode diskusi juga kan ya, sama presentasi. Berarti sikapnya kan gotong royong, terus mandiri juga kan kemarin saya juga mengadakan pertanyaan juga kan Pak. Iya. Pertanyaan juga. Tanyakan anak ya kemarin Iya. sempat ya. Terus kritis juga dan kerjasama. Sama. Iya. Oke, ya dari itu tadi harapannya Pak Lintang bisa memahami terkait dengan bukti transaksi, kemudian anak itu bisa memasukkan bukti itu ke jurnal ya, Iya. terus memunculkan juga profil-profil atau profil Pancasila ya, biasanya gotong royong, bernalar kritis, dan Mandiri. kemudian pakai strategi atau model-model pembelajaran, diskusi, presentasi kemarin nggak salah ya. Pakai Ya. presentasi juga. Saya hanya memastikan saja bahwa Pak Lintang masih ingat kemarin yang Iya. dilakukan ya. Iya. Kemudian yang jenengan lakukan kemarin saat observasi itu kira-kira sudah terlaksana dengan baik atau tidak, Pak? Sesuai dengan rencana atau pas observasi itu mungkin ada apa mungkin Ada kekurangannya Pak. ada kekurangannya ya? Iya. Ini masalah siswanya tuh ada yang gandul. Maksudnya di tim itu kan sudah saya bagi. Di kelompok ya? Iya di kelompok itu ada yang gandul yang menang saja gitu. Untuk mengatasi itu gimana gitu. Ya. Kalau dari skor 1 sampai 10 itu kira-kira keberhasilan jenengan di angka berapa? Keberhasilan yang kemarin juga. Iya. Observasinya itu ya sekitar 6/7. 6 sampai 7 ya? Berjangka 6 ya? Belum maksimal. Belum maksimal ya? Padahal rencana sudah Iya. kita rencanakan dengan baik, pada saat pelaksanaan masih belum terlaksana dengan Belum baik. terlaksana gitu ya. dengan baik. Utamanya pada diskusi itu. Mungkin hal baik apa yang sudah dari kan angka 1 sampai 7 ya, itu kan pasti ada hal yang baik. Hal baik apa yang perlu dipertahankan Pak dari kegiatan yang sudah jenengan lakukan itu? Baik, utamanya persiapan Pak. Ya. Pertama persiapan saya juga. Terus yang kedua itu masalah ini ya Pak. Cuma kemarin belum maksimal tuh pengkondisian siswa. Pengkondisian siswa ya. Iya. Cuma belum maksimal lah. Tapi juga sudah lumayan Pak. Karena ya memang agak susah juga Pak. Karena ada kadang ada anak lewat juga.
Iya. anak-anak Masih apa, terbawa fokusnya ya. itu masih terbawa. Masih terbawa anak lewat ya. Iya. Karena ruangan kemarin dekat dengan kamar mandi. Kamar mandi juga. Ya ya ya. Terus dari skor tadi kan sampai 6 sampai 7 ya. Mungkin Iya. ada perlu yang ditingkatkan, Pak. Yang perlu diingatkan ya tadi yang kekurangannya tadi, maksudnya membawa suasana kelas itu ya kita bisa memimpin pembelajaran itu dari awal sampai akhir agar fokusnya ke pembelajaran kita terus. Itu ya. Ya itu perlu diingatkan juga Pak, kalau menurut saya itu. Ya. Terus sama mungkin ini Pak, pemakaian metode-metode lain yang mungkin lebih inspiratif juga. Kadang SPG-nya juga kadang kan bosan juga Pak. Iya. Sudah diskusi kadang bosan. Mungkin lebih apa inovatif lah untuk SPG-nya. Dan paling tak mau mencoba metode-metode atau model pembelajaran yang lain gitu ya. Iya betul. Mungkin dengan metode itu anak lebih baik lagi ya. Iya lebih, maksudnya lebih konsentrasi juga Pak. Konsentrasi ya. Pembelajaran. Dengan salah satunya ice breaking, mungkin ice breakingnya pakai yang lain gitu ya. Betul. Pakai game lah. Nah, dengan pengennya Pak Lintang itu dengan metode belajar metode itu kira-kira upaya apa yang bisa jenengan lakukan untuk supaya peningkatan itu terjadi, Pak? Kayak kemarin setelah observasi itu kan ya saya mikir sendiri Pak. Jadi bukan gini. Ya akhirnya ya saya nyari-nyari juga di media sosial juga itu kan banyak lah. Kemudian di PMM sekarang yang sedang trending juga kan banyak gitu. Itu di PMM itu kan ada aksi nyata Bapak Ibu guru. Nah saya sering lihat itu juga Pak. Kemudian di YouTube banyak juga SPG-nya juga menarik. Nah itu akan saya adopsi juga Pak. Maksudnya terus ada juga yang gini buat video pembelajaran. Soalnya ini di luar ini Pak ya, Yeah. itu ada anak itu sering tanya gini, Pak mohon diulangi Pak, menjelaskan kembali itu kan susah Pak. Ya, Makanya mengulang ya. kembali Iya. tadi yang sudah dijelaskan itu ya. Inisiatif saya ingin buat Video yang bisa diakses oleh anak-anak sewaktu-waktu gitu ya. Betul. Jangan buat YouTube, upload video Iya. silakan dibaca kembali atau dilihat kembali pembelajaran yang sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nah, nanti anak-anak kalau tanya Pak mau diulangi silakan buka YouTube-nya kan. Iya. Terus yang kedua mungkin untuk mengisi PMM kan juga wajib itu sekarang gitu. Ya. Gitu, Pak. Ya, jadi ada beberapa upaya yang sedang dilakukan, Iya. melihat langsung di YouTube, ya kan? Oke. Mungkin Di dengan PMM, DPMM melihat video-video dan aksi nyata, mungkin juga di situ ada pelatihan juga ya Pak ya. Betul. Nah, itu kan mungkin bisa dilakukan ya. Iya. Kemudian membuat sendiri video pembelajaran, kemudian diupload di YouTube dan bisa diakses oleh anak-anak. Ya. Dalam waktu dekat hal-hal tadi mungkin yang urgent yang perlu jenengan segera lakukan itu apa dalam waktu dekat ini? Iya, yang urgent ya Dari upaya-upaya tadi itu yang mengadopsi dalam waktu dekat apa ini. apa adopsi yang SPG-nya itu Pak, terus penggunaan metode-metode pembelajaran kan sebentar lagi kan juga ini pembelajaran saya masuk ke jurnal perusahaan dagang Pak. Iya. Perusahaan dagang itu nanti juga pakai komputer. Nah nanti ini juga anak-anak saya harus lebih inovatif juga Pak. Maksudnya bagaimana sih membawa anak-anak itu agar bisa, soalnya juga IT juga Pak, Iya. pakai komputer. Pakai komputer ya. Nah nanti anak-anak agar bisa lihat itu saya nanti cari referensi juga di YouTube. Caranya membuat apa jurnal itu gimana? Nah, nanti saya kasih referensi itu dulu sebelum saya membuat video dulu. Oh. Video untuk apa saya sendiri yang buat mungkin referensi dulu. Berarti yang dalam waktu dekat ini cari referensi di YouTube, Ya, kemudian saya memberikan link kepada anak-anak gitu ya. Iya. Rencananya begitu ya, yang paling Iya, yang paling paling terdekat ya, dekat, Pak. supaya tadi harapannya anak bisa belajar dengan baik gitu ya. Betul. Terus kira-kira butuh dukungan apa saja Pak untuk mewujudkan upaya-upaya yang jenengan lakukan ini? Oke, karena untuk kedepannya itu saya butuh komputer Pak ya. Ya.
istilahnya penggunaan IT ya juga secara sarana prasarana itu juga harus mendukung juga Pak. Ya. Di lab kita itu kemarin juga saya sudah di akuntansi juga sudah dapat 2 lab. Nah, dan AC-nya juga Pak, kan pengap juga. Ya. Terus proyektor. Terus yang kedua juga butuh dukungan istilahnya dukungan moral dari guru-guru senior. Saya sering tanya sama Pak Rela, saya sering tanya pada guru-guru yang sepuh, biasanya untuk mengatasi anak ini gimana sih? Kok bisa satu kelas itu kok istilahnya membuat kelompok-kelompok sendiri. Nah, untuk menyatukan mereka gimana? Oh, di kelas ada ya? Iya, Sudah terbagi sendiri ya? Iya, Sebelum biasanya itu. sebelum dibagi itu sudah terbagi Sudah sendiri? terbagi sendiri. Saya sering komunikasi dengan Tommy, Iya. guru yang lebih kuat, seperti itu. Oh ya, membuat geng-geng sendiri gitu Mungkin mungkin saya ya? butuh dukungan dari anak senior lah, moral terus dukungan pemecahan masalah ini gimana? Kira-kira kapan Pak ini? Dengan beberapa target tadi ada pelatihan dengan membuat video YouTube, kemudian melihat aksi nyata di PMN. Kira-kira target jenengan kapan ini selesai? Diselesaikan ini? Target selesainya? Iya. Di semester depan, maksudnya Tahun ajaran baru berarti ya? Atau tahun-tahun ini?